Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat Akang. Jumpa lagi di Akang Tutor, channel sahabat YouTuber pemula. Baik sahabat-sahabat semua, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan senantiasa berada dalam keadaan sehat walafiat. Dan tentunya tetap semangat di dalam membela mimpi, harapan, dan cita-cita ya. Baik sahabat-sahabat Akang, kemarin ada pertanyaan di kolom komentar ataupun permintaan ya untuk menyampaikan pembahasan terkait masalah tag dan deskripsi video gitu ya. Mungkin yang dimaksud adalah seberapa penting sih tag dan juga deskripsi ini di video ataupun konten kita gitu ya. Nah sahabat-sahabat Akang, pertanyaan ini yang pertama yang harus kita pahami mungkin adalah fungsi daripada tag dan deskripsi ini ya. Jadi kalau di konten Akang sebelumnya, Akang pernah membahas bagaimana perubahan cara tonton ya ataupun perilaku penonton saat ini ya. Nah jadi kalau misalkan kita melihat perubahan cara tonton ya ataupun pergeseran pola perilaku penonton saat ini, maka sebetulnya tag ini sudah tidak begitu berpengaruh ya. Kenapa demikian? Karena penonton YouTube saat ini sudah tidak lagi memanfaatkan fitur pencarian YouTube ya. Atau dalam kata lain, penonton kita saat ini sudah jarang yang melakukan pencarian video ya. Jadi kebanyakan penonton itu menonton video yang sudah disodorkan oleh sistem YouTube di beranda kita, gitu kan? Ya. Nah, akan tetapi masih ada di antara penonton itu yang masih melakukan pencarian. Nah, ketika pola tonton ataupun cara penonton dengan perilaku ini, artinya ketika ada penonton sebelum memutar video itu dia menggunakan pencarian ataupun fitur pencarian di kolom pencarian YouTube ya. Misalkan gini, mencari tutorial agar penonton rame misalkan, atau cara agar video mudah ditemukan seperti itu ya. Kalau misalkan penonton melakukan pencarian, maka tag ini baru berfungsi ya. Jadi sahabat-sahabat semua, kalau misalkan nanya bagaimana untuk saat ini apakah masih penting ya kita menggunakan tag dan deskripsi ataupun hashtag ya, menurut Akang penting ya, walaupun memang urgensinya untuk saat ini karena melihat pola penonton ya ataupun perilaku penonton saat ini sudah tidak lagi memanfaatkan fitur pencarian, menurut Akang masih penting. Kenapa? Karena Akang berpikir sekecil apapun peluang agar video kita direkomendasikan oleh YouTube pasti Akang lakukan ya, dan salah satunya adalah menggunakan fitur ataupun menggunakan metode pengisian metadata diantaranya tag ataupun dan juga deskripsi ya. Nah sebetulnya apa fungsinya sih Kang tag ini? Gini sahabat-sahabat Akang, kalau misalkan sahabat-sahabat semua masuk ke YouTube Studio, kemudian di sana kan ada kolom hashtag ya, nah ataupun tag ya. Ketika tag di situ teman-teman klik itunya apa namanya, fiturnya itu kan nanti akan muncul penjelasannya ya. Jadi tag itu berfungsi ketika ada ketidaksesuaian ejaan ataupun kalimat yang dicari oleh penonton, maka tag ini akan berfungsi. Contoh misalkan Akang membuat video judulnya cara membuat akun YouTube bagi YouTuber pemula gitu ya. Nah kemudian Akang masukkan kata-kata judul tersebut di tag ya. Nah maka ketika si penonton melakukan pencarian tetapi ngetiknya itu cara membuat akun YouTube pemula, kan berbeda tuh ejaannya, berbeda susunan kalimatnya dengan judul video Akang. Nah maka tag itu akan berfungsi ya, dia akan menjadi penyempurna daripada kalimat yang dimasukkan oleh
calon penonton yang melakukan pencarian. Gitu ya, sahabat-sahabat Akang. Jadi fungsinya itu, tag itu fungsinya untuk untuk melengkapi kekurangan ataupun kesalahan daripada penonton ya. Kalau misalkan contoh, sebetulnya kan kalimat YouTube itu Y besar, OU, kemudian T-nya besar kan. Nah, sementara orang-orang ketika masuk ke YouTube kemudian melakukan pencarian, kalimat kata YouTube itu kan tidak menggunakan T besar ya. Artinya YouTube, tapi T-nya tetap kecil gitu, Y-nya doang yang besar. Nah, itu kan nanti miss. Nah, diselamatkanlah oleh tag kita. Jadi ketika teman-teman membuat judul video, misalkan cara membuat akun untuk YouTuber pemula, nah maka tagnya teman-teman harus, nggak apa-apa masuk aja, maka teman-teman membuat tagnya harus cara membuat akun khusus YouTuber pemula, cara membuat akun YouTube pemula, cara menggunakan akun YouTube, cara membuat akun YouTube gitu, terus seperti itu, jangan ditutup ya. Nah gitu ya, dibuka aja dikit. Jadi akan sampaikan fungsinya adalah untuk mengeluarkan ataupun untuk memancing rekomendasi video kita, walaupun yang dicari oleh penonton itu tidak sesuai dengan judul daripada video kita. Itu ya, sahabat-sahabat Akang. Jadi mohon maaf buat yang bertanya, baru sempat Akang jawab. Ini pun di sela-sela kesibukan, khawatirnya keburu pundung gitu ya. Mohon maaf, bukan mengabaikan, akan tetapi memang sekarang kebetulan Akang lagi ngetes uji kompetensi ya, menjadi pengawas uji kompetensi di sekolah kejuruan. Jadi mohon maaf kalau misalkan telat respon. Itu saja ya sahabat-sahabat Akang, mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau untuk nanti untuk teknisnya ya secara lengkap, insya Allah akan Akang sampaikan di video berikutnya. Itu ya sahabat-sahabat Akang ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada pendapat lain. Sekali lagi silahkan selalu Akang sarankan untuk sahabat-sahabat semua berkomentar di kolom komentar, dengan catatan berkomentar dengan cara yang baik, kata-kata yang baik ya, menggunakan etika berkomunikasi yang baik. Itu saya sahabat-sahabat Akang. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf dan tetap semangat membela mimpi. Jangan lupa bahagia tanpa melupakan pemilik kebahagiaan. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.